Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnita Elvira dan rekan saya Rafika Mehera. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Baiklah, yang pertama yang menjelaskan itu Rafika Mehera. Kepadanya kita persilahkan. Nah, materi yang pertama yaitu tentang administrasi kurikulum. Nah, kurikulum itu merupakan rancangan atau panduan dalam melaksanakan pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, sedangkan administrasi merupakan pengelolaan. Kemudian, J. Lloyd Trump dan Dalmas F. Miller juga mengatakan bahwa kurikulum merupakan serangkaian metode yang membuat metode yang belajar mengajar, cara mengevaluasi siswa, dan seluruh program, misalnya bimbingan dan penyuluhan, dan administrasi dan struktur yang berhubungan dengan waktu, ruangan, dan pemilihan mata pelajaran. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 juga mengatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dari pengertian kurikulum di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum ini merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh untuk membantu dan melayani dan membina situasi belajar mengajar agar berjalan efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua adalah tujuan administrasi kurikulum. Nah, tujuan dari administrasi kurikulum ini ada 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian ini merupakan kemampuan pendidik untuk menyesuaikan bahan ajar terjadinya perubahan kurikulum karena adanya perubahan zaman yang semakin berkembang, maka kurikulum menyesuaikan pada kebutuhan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Nah, fungsi ini merupakan sebagai kesatuan proses dalam mengintegrasikan potensi-potensi peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang unggul. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Nah, fungsi diferensiasi ini merupakan fungsi sebagai alat yang memberikan pelayanan prima dari berbagai jenis perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Adapun fungsi yang keempat itu fungsi persiapan. Nah, fungsi persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan dapat mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya, serta juga dapat mempersiapkan diri agar memiliki persiapan hidup di masyarakat. Adapun fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Nah, fungsi ini memberikan peluang bagi siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Nah, fungsi ini merupakan alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Nah, berdasarkan fungsi-fungsi di atas, administrasi memiliki peranan penting terhadap pendidikan, kelancaran, dan penunjang pendidikan. Nah, peran administrasi ini memberikan kemaslahatan terhadap ketercapaiannya tujuan di lembaga sekolah dan madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kami yaitu komponen-komponen administrasi kurikulum. Menurut Profesor Dr. Andos Haji Ramayulis, komponen kurikulum meliputi yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai meliputi tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara.
Yang kedua itu strategi, merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan. Yang ketiga itu isi kurikulum, berupa materi pembelajaran yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidik yang telah ditetapkan. Yang keempat itu proses pembelajarannya, yaitu komponen ini sangatlah penting sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi berubah tingkah laku pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu evaluasi atau penelitian, digunakan untuk pengetahuan tercapai atau tidaknya tujuan atau kompetensi yang telah dirumuskan. Jadi, administrasi kurikulum merupakan bagian dari kegiatan MBS. Di dalam proses administrasi kurikulum berbasis MBS, tak lepas dari kegiatan yang berkaitan dengan manajemen kurikulum mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas administrasi kurikulum. Gunawan menjelaskan bahwa secara operasional kegiatan administrasi kurikulum dapat diidentifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kegiatan berhubungan dengan tugas guru atau pendidik. Dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian tugas guru yang dijabarkan dari struktur program pembelajaran. Yang kedua tugas guru dalam mengikuti jadwal pembelajaran. Yang ketiga tugas guru dalam kegiatan PMB. Yang kedua itu kegiatan yang berhubungan dengan tugas peserta didik atau siswa. Demi suksesnya proses pembelajaran mengajar, seorang siswa atau peserta didik harus berpikir kreatif atau menyusun jadwal kapan dia bisa bermain, kapan waktu dia belajar, dan kapan waktu dia bersosialisasi. Yang ketiga yaitu kegiatan yang menghubungkan dengan seluruh aktivitas akademis. Kegiatan yang menyangkut proses pembelajaran mengajar PMB dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu penyusun rencana kerja tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. Yang kedua penyusun jadwal pembelajaran. Yang ketiga penyusun jadwal ulangan dan ujian. Yang keempat penyusun daftar buku dan alat pembelajaran yang akan digunakan dalam berbagai kegiatan belajar. Yang kelima menyusun norma penilaian. Yang keenam mencatat dan melapor hasil-hasil kegiatan dan prestasi belajar siswa. Yang terakhir itu penyusun rencana dan kegiatan belajar di dalam sekolah dan belajar di luar sekolah. Baiklah, itulah hasil dari presentasi makalah kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.